Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Bekuk Yordania 3-1, Qatar juara Piala Asia 2023. Berlangsung di Lusail Stadion, Qatar mampu unggul lebih dulu lewat penalti Akram Afif di menit ke-22. Yordania mampu menyamakan kedudukan di menit ke-67 lewat aksi Yazan Al-Naimat. Setelahnya, Qatar mampu mencetak 2 gol tambahan lewat Afif di menit ke-73 dan hat-trick Akram Afif di menit ke-90+5. Skor 3-1 bertahan hingga usai. Ini menjadi gelar kedua secara beruntun bagi The Marrons usai meraih yang pertama pada edisi 2019. Top skor Piala Asia 2023, Akram Afif teratas usai hat-trick di final. Tak cuma menjadi juara Piala Asia 2023 bersama Qatar, Akram Afif juga mengakhiri turnamen dengan gelar pencetak gol terbanyak. Catatan itu berhasil dilampaui Afif usai mencetak 3 gol lewat penalti dalam laga yang berlangsung di Stadion Lusail. PSG versus Lille, Les Parisiens menang 3-1. Bermain di Parc des Princes, PSG sempat ketinggalan duluan lewat Youssouf Yazici di menit ke-6. Setelahnya, PSG mampu comeback dan berhasil mencetak 3 gol lewat aksi Gonçalo Ramos di menit ke-10. Gol bunuh diri Alexandro di menit ke-17. Ruiz with the cross and it's dan Randal Kolo Muani di menit ke-80. queuing up in the middle. Barcola with a comeback and Kemenangan membuat Paris Saint-Germain tak terbendung di puncak klasemen dengan 50 poin dari 21 laga, sementara Lille tertahan di posisi keempat dengan 35 poin. Hasil Liga Jerman, Bayer Leverkusen sikat Bayern Munich 3-0. Bertanding di Bayer Arena, Leverkusen tampil perkasa dan berhasil melumat tamunya 3-0 tanpa balas lewat aksi Josip Stanisic di menit ke-18. he tries to get it off. Alex Grimaldo di menit ke-50 dan Jeremy Frimpong di menit ke-90+5. Wide and he's on his own. He has a goal. Dengan hasil ini, Leverkusen makin kukuh di puncak klasemen dengan raihan 55 poin, disusul Bayern di posisi kedua dengan torehan 50 poin. Real Madrid versus Girona, Bellingham 2 gol, El Real Pesta 4-0. Real Madrid menutup laga kontra Girona dengan hasil mantap. Los Merengues berhasil menang 4-0 lewat aksi Vinicius Junior di menit ke-6. Jude Bellingham di menit ke-35. Gol kedua Bellingham di menit ke-54. Dan Rodrigo Goes di menit ke-61. Tambahan 3 poin ini membuat Los Merengues tetap kukuh di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 61 poin dari 14 laga, unggul 5 angka dari Girona di posisi kedua. Roma versus Inter, comeback gemilang antar Nerazzurri menang 4-2. Bermain di Olimpico, Inter membuka keunggulan lewat sundulan Francisco Acerbi di menit ke-17. Ball again. That was Lukaku. Then headed back. Namun Roma menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1 berkat gol Gianluca Mancini di menit ke-28. Dipping low.
dan Stephen El Shaarawy di menit ke-44. Pass El Shaarawy off the bar. Pada babak kedua, Inter bangkit dan mencetak 3 gol untuk mengunci kemenangan. Marcus Thuram menyamakan skor pada menit ke-49. Pavard, no Darmian in and in. Disusul gol bunuh diri Angelino pada menit ke-56 Side near post. dan tembakan Alessandro Bastoni pada menit ke-90+3. Has all the time to finish. Tambahan 3 poin membuat Inter menjauh dari kejaran Juventus yang membuntuti di urutan kedua. Kini Nerazzurri sudah mengumpulkan 60 poin dari 23 laga, unggul 7 poin dari Bianconeri. Sedangkan Roma ada di urutan kelima dengan 38 poin dari 24 laga. Tottenham versus Brighton, The Lily Whites menang dramatis 2-1. Bermain di Tottenham Hotspur Stadium, Brighton memimpin lebih dulu lewat gol penalti Pascal Gross di babak pertama. Di babak kedua, Tottenham membalas 2 gol. Pertama lewat gol Pape Matar Sarr di menit ke-61. Dan gol kemenangan dicetak Brennan Johnson di menit akhir. Skor 2-1 bertahan hingga laga bubar. Kemenangan membuat Tottenham kini mengkoleksi 47 poin dari 24 laga, masih di peringkat keempat klasemen Liga Inggris. Sementara Brighton tertahan di posisi ke-9 dengan 35 poin. Liverpool versus Burnley, The Reds menang 3-1. Pada pertandingan di Anfield, Liverpool unggul di menit ke-31 lewat aksi Diogo Jota. Burnley menyamakan kedudukan lewat aksi Dara Osea di menit ke-45. Memasuki babak kedua, tuan rumah berhasil menambah 2 gol lewat aksi Luis Diaz di menit ke-52 dan Darwin Núñez di menit ke-79. Tambahan 3 poin membuat Liverpool ke puncak lagi dengan 54 poin dari 24 laga, unggul 2 angka dari City di posisi kedua yang punya 1 laga simpanan. Sementara Burnley di posisi ke-19 dengan 13 poin. Manchester City versus Everton, Haaland 2 gol, The Citizen menang dan ke puncak. Duel Manchester City versus Everton digelar di Etihad Stadium. City yang kesulitan membongkar pertahanan Everton akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-71 lewat sepakan Haaland. Striker asal Norwegia itu mencetak gol keduanya pada menit ke-85. Skor 2-0 untuk kemenangan tuan rumah menghiasi pertandingan. Dengan kemenangan ini, Manchester City masih tertahan di posisi kedua dengan 52 poin dari 23 pertandingan, sementara Everton ada di peringkat ke-18 dengan 19 poin. Hasil Piala Afrika 2023, sampai adu penalti, Afrika Selatan raih tempat ketiga. Tim nasional Afrika Selatan awalnya bermain imbang 0-0 melawan Timnas Republik Demokratik Kongo pada perebutan tempat ketiga Piala Afrika 2023 di Stade Felix Houphouët-Boigny, Sabtu 10 Februari. Hingga akhirnya laga berlanjut di babak adu penalti. Afrika Selatan mampu keluar sebagai peraih peringkat ketiga setelah memenangi adu penalti dengan skor 6-5. Heboh trik sulap Akram Afif di final Piala Asia 2023. Akram Afif jadi bintang kemenangan Qatar atas Yordania di final Piala Asia 2023. Selain hat-trick, bintang 27 tahun itu bikin trik sulap yang bikin heboh. Usai membawa Qatar unggul 1-0 lewat penalti, Afif membuat perayaan gol dengan unik. Pemain berambut kribo itu membuat trik sulap. Aksi Afif mengundang decak kagum di media sosial. Banyak yang terpukau dengan selebrasi trik sulapnya di final Piala Asia 2023.
Masterclass Xabi Alonso, 2 laga lagi Leverkusen runtuhkan rekor Bayern Munchen. Bayer Leverkusen berhasil mengalahkan Bayern Munchen 3-0 dalam lanjutan Bundesliga. Leverkusen di bawah asuhan Xabi Alonso meraih kemenangan pada laga ke-31 mereka. Menurut Squawka, jika Leverkusen bisa menghindari kekalahan dari 2 pertandingan berikutnya, mereka akan memecahkan rekor sepak bola Jerman yang dipegang Bayern Munchen sebagai tim tak terkalahkan terlama di semua kompetisi. Bungkam AS Roma, Inter Milan ulangi rekor bersejarah. Keberhasilan Inter Milan meraup 32 poin dari 12 laga tandang pertamanya musim ini pun membuat Nerazzurri mengukir rekor elit. Dilansir Opta, Inter Milan menjadi klub ketiga dalam sejarah Liga Italia yang setidaknya mampu meraih 32 poin dari 12 laga tandang pertamanya dalam satu musim. Sebelumnya Inter Milan sudah pernah mencatatkan catatan elit tersebut pada musim 2006-2007. Menariknya Inter Milan menjadi tim pertama yang mengawali catatan bersejarah tersebut dalam ajang Liga Italia. Rp15 triliun bakal dikucurkan pemilik Newcastle untuk beli AS Roma. Pemilik Newcastle United Public Investment Fund siap mengucurkan 768 juta pound sterling atau setara 15 triliun rupiah untuk mengakuisisi AS Roma dari tangan keluarga Friedkin guna memperlebar jaringan mereka di ranah sepak bola. Laporan yang beredar mengklaim jika keluarga Friedkin siap melepas Roma andai ada tawaran di angka 1 miliar pound sterling. Jadi, valuasi yang dikeluarkan PIF masih jauh dari permintaan mereka untuk melepas Ilupi ke pihak lain. Namun, negosiasi antar kedua belah pihak dilaporkan bakal berlanjut dan belum menemui titik buntu. Liverpool menang, Trent cedera lagi. Liverpool memang menang atas Burnley dan mempertahankan puncak Liga Inggris, tapi hasil itu dibayar dengan kambuhnya cedera lutut Trent Alexander-Arnold. Usut punya usut, cedera lutut Trent kambuh sehingga manajer Jurgen Klopp memutuskan mengistirahatkannya. Cedera ini pula yang membuat Trent sempat absen beberapa pekan sedari awal. Belum diketahui seberapa lama Trent harus menepi karena cederanya tersebut. Yang pasti Liverpool akan dirugikan mengingat sejumlah pemainnya masih berada dalam ruang perawatan. Jude Bellingham sah jadi gelandang tergacor Los Blancos di satu musim La Liga. Real Madrid mengalahkan Girona yang merupakan rival dalam perebutan gelar juara La Liga, sebagaimana mereka patut berterima kasih kepada Jude Bellingham yang keluar sebagai aktor kemenangan. Jude Bellingham adalah pemain La Liga yang mencetak gol terbanyak di semua kompetisi musim ini dengan torehan 20 gol. Dia juga menjadi gelandang Real Madrid terproduktif dalam satu kampanye La Liga di abad ke-21 dengan total 16 gol. Tiga bulan absen, Ter Stegen siap berumput lagi. Lantaran mengalami masalah pada punggungnya, Marc-Andre Ter Stegen harus absen membela Barcelona. Akhir pekan ini, sang pemain siap tampil kembali melawan Granada dalam lanjutan Jornada ke-24 La Liga Senin 12 Februari. Ter Stegen akan disambut oleh Barcelona. Penggantinya ketika cedera Iñaki Peñas jadinya tak bermain buruk. Namun kiper asal Spanyol itu banyak kebobolan dalam periode tersebut. Kembalinya kiper Jerman bakal memperlebar asa tim besutan Xavi Hernandez untuk kembali memperebutkan gelar juara La Liga di musim ini. Bocoran seragam timnas Inggris untuk Euro 2024 membuat antusiasme penggemar meningkat. Para penggemar telah dibuat penasaran oleh bocoran seragam timnas Inggris untuk Euro 2024 yang telah beredar secara online. Reaksi penggemar terhadap desain seragam tersebut beragam. Sebagian mengapresiasi desain seragam kandang yang baru, sementara yang lain mempertanyakan pilihan warna dan desain kemeja. Meskipun begitu, ada kesepakatan bahwa seragam kandang tampaknya menjadi favorit berdasarkan pendapat awal.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!